Baik, kita lanjutkan di segmen ketiga, eh, ilustrasi atau dokumentasi dari modul ke-9 untuk tugas kelas online pada kuliah lapangan S2 di area 1 atau area Karang Sambung. Nah, kita masuk untuk pembahasan atau jadwal di checkpoint yang kedua. Ya, kita simak beberapa hal atau keterangan untuk checkpoint 2. Ya, sebelumnya kita uh, mungkin menambahkan beberapa hal berkaitan dengan checkpoint 1 yang sudah dibahas di segmen sebelumnya terkait dengan pengolahan data baik geomagnetik, gravity, dan juga mungkin ada data elevasi. Kita review, kita diskusi berkaitan dengan hal-hal yang mendasar terkait dengan pengolahan data setelah proses akuisisi di lapangan. Sebenarnya setelah checkpoint 1 ini ada beberapa tahap lanjut seperti pengolahan data lanjut. Berkaitan dengan anomali target ini menjadi menarik karena pada pengolahan data lanjut ini peserta kuliah mungkin memerlukan pemahaman berkaitan dengan pemisahan anomali dari data akuisisi. Nah, itu nanti juga akan digunakan untuk bagian analisis. Nah, di sini di bagian analisis nanti akan coba dijelaskan atau mahasiswa akan menjelaskan terkait dengan perbandingan antara data yang sifatnya lintasan satu dimensi dan juga coverage area atau distribusi dalam dua dimensi. Nah, tentu saja berkaitan dengan hal tersebut bagian 1 dan 2 ini untuk pengolahan data lanjut dan lintasan penampang memiliki karakteristik yang berbeda dan mungkin nanti bisa menjadi bagian analisis. Nah, karena tidak dilakukan pada checkpoint, tentu saja ini bisa dijelaskan dengan baik pada saat penyusunan laporan. Selain itu, selain pada draft laporan juga nanti jika memang sangat diperlukan perlu disiapkan juga untuk file perhitungan untuk Excel atau keterangan lain untuk mendukung dari laporan tersebut. Tujuannya untuk pemeriksaan dari hasil pengolahan data. Baik, kita masuk di checkpoint yang kedua. Ya, sebenarnya pada bagian ini ada tahap studi geologi yang berarti sebenarnya bisa saja dilakukan lebih awal dibandingkan checkpoint 1. Tapi karena kita fokus berkaitan dengan pengolahan data yang sudah diberikan supaya ada kesinambungan. Nah, tahap studi geologi ini mungkin berkaitan dengan mahasiswa yang sudah melakukan kuliah lapangan di Karang Sambung. Jadi mungkin dulu dibekali oleh peta lapangan dan kemudian mahasiswa melakukan studi di lapangan dan mengamati beberapa hal, juga mengamati data geologi berupa strike dip, lapisan, kemudian kontak batuan, dan kemudian mahasiswa kembali ke laboratorium untuk atau studi di kelas untuk membuat peta geologi. Nah, kemudian masuk ke pembuatan penampang geologi. Ya, kurang lebih data-data geologi permukaan yang sudah dilakukan dulu itu coba diingat kembali untuk area yang sifatnya lokal. Nah, berkaitan dengan tahap studi geologi karena areanya lebih luas, berarti berkaitan dengan studi yang dilakukan untuk area lokal, kemudian melihat literatur yang berkaitan dengan regional itu perlu disiapkan untuk checkpoint kedua terkait dengan apa saja literatur yang sudah disiapkan dan ilustrasi apa saja yang
diperlukan untuk tahap pemodelan, untuk tahap analisis dan seterusnya. Jadi itu tentu saja data geofisika kita akan coba dihubungkan dengan studi geologi yang dilakukan uh, berkaitan dengan area studi yang lebih luas. Nah, kemudian untuk checkpoint yang kedua juga dibahas berkaitan dengan pemodelan. Jadi peserta kuliah dapat mempersiapkan suatu ilustrasi atau slide atau ya untuk menunjukkan bagaimana berkaitan dengan progres pemodelan atau penggunaan software, apakah bisa mengakomodasi untuk pemodelan graviti dan pemodelan geomagnetik dengan melibatkan data elevasi atau topografi di daerah yang dibahas pada studi ini. Nah, problem yang di setup itu coba diselesaikan dengan perangkat lunak yang mungkin tersedia di internet, tapi kita ingin mengecek apakah mahasiswa masih menguasai dengan baik atau mungkin ada beberapa problem. Nah, itu perlu dijelaskan terkait dengan progres pemodelan. Ya, ini adalah ilustrasinya saja terkait dengan pemodelan yang mungkin akan sederhananya bisa mengakomodasi berkaitan dengan informasi geologi yang berada di permukaan atau di singkapan batuan dan juga informasi di peta geologi. Nah, di checkpoint 2 ini juga perlu dilihat terkait dengan persiapan untuk draft makalah sebagai bentuk laporan dari tugas ini. Nah, mungkin di slide selanjutnya kita akan tunjukkan ilustrasi berkaitan dengan format untuk draft makalah yang mungkin bisa disiapkan, jadi tidak terburu-buru sampai pada batas akhir pengumpulan laporan. Baik, ini saya coba ambil ilustrasi kurang lebih ada publikasi tahun 2009 atau 2010 begitu. Ya, ini ditunjukkan kurang lebih ada 2 lembar. Nah, mungkin ini nanti akan mewakili berkaitan dengan laporan dari tugas di lokasi 1 di Karangsambung ini berkaitan dengan maksimum 20 halaman. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan batas maksimum laporan. Nah, formatnya ini kita melihat ada geophysics dan beberapa hal nanti mungkin bisa diadaptasi sebagai bentuk laporan. Jadi mungkin tidak disebutkan untuk jurnal geophysics, tapi mungkin bisa sebagai makalah atau draft makalah laporan kelas online kuliah lapangan S2 begitu ya. Terus kemudian ada keterangan yang lain berupa misalkan halaman, gambar dan seterusnya, ini bisa mengikuti. Kemudian nanti bisa ditulis dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian di sini mungkin berkaitan dengan judul yang dilakukan, berkaitan dengan makalah yang dibuat. Ini ada formatnya dan fontnya, ukurannya mungkin bisa diikuti saja. Dan di sini adalah nama mahasiswa yang atau peserta kuliah lapangan yang mengumpulkan, disertai dengan data NIM mungkin bisa disampaikan di sini. Kemudian ada bentuk abstrak dalam bentuk di dalam kotak begitu, ini bisa diikuti juga. Kemudian ada bagian permintaan dari dosen pengampu. Pertama kemarin kurang lebih ada imrat, tapi mungkin bisa digunakan istilah pendahuluan begitu ya. Introduction-nya itu pendahuluan dan dalam bentuk 2 sisi begitu. Nah, ini kurang lebih kalau 2 sisi yang berisi kurang lebih full text. Ini halaman 1, ini halaman berikutnya. Bisa dicek di format yang ada di geophysics. Nah, kemudian di halaman berikutnya ketika ada bentuk tabel atau gambar yang mungkin ukurannya melebihi dari ukuran sisi kolom begitu ya, ini bisa dibuat lebar sampai seperti ini kurang lebih ilustrasinya ya, atau bahkan mungkin bisa sampai melebihi atau membatasi paragraf begitu ya.
Jadi ada bagian atas dan bagian bawah, atau mungkin diletakkan di salah satu bagian, di bagian paling atas atau berada di bagian yang paling bawah. Nah, kemudian format tabel coba diikuti, dan juga format gambarnya untuk pembuatan laporan. Nah, saya pikir untuk fontnya juga mungkin akan lebih baik mengikuti, untuk stylenya akan lebih serupa. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia cukup, kemudian mungkin ini fontnya cukup kecil ya. Mudah-mudahan kalau dalam bentuk soft file nanti bisa diperbesar, jadi masih bisa cukup jelas. Jadi selain format yang ada di sini, yang ingin dilihat adalah bagaimana progres penulisan di draft makalah tersebut untuk mencicilnya sebelum batas akhir pengumpulan. Nanti kita lihat persiapannya, baik beberapa hal yang mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan penyusunan laporan, ada troubleshoot apa saja, itu kita coba diskusikan. Dan selain ini mungkin kita juga ingin melihat misalkan ada soft file untuk file Excel yang mendukung dari laporan yang disusun. Itu juga mungkin perlu disiapkan sebelum nanti dikumpulkan di jadwal pengumpulan. Ya, baik, demikian untuk segmen kali ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan pertemuan selanjutnya untuk checkpoint 2. Demikian ilustrasi dan dokumentasi berkaitan dengan segmen ini. Oke, terima kasih.